Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Kantiwuning Tias, NIM 122190054 dari kelas Manajemen Industri TIA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Industri mengenai analisis manajemen operasional. Saat ini saya mengambil studi kasus pada Yujo Chistos. Yang pertama mengenai profil perusahaan. Jadi di Yujo Chistos ini merupakan First Street Japanese Chistos yang berada di Jalan Kaliurang KM 4,5 Sinduadi Melati Sleman. Yang buka pada pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Saat saya kunjungan, saya bertemu dengan pemiliknya yang bernama Pandega Yoga Kanugrahan dan M. Iksan Hidayat. Untuk mesin yang digunakan di Yujo Chistos itu sendiri, yang pertama yaitu kompor. Kompor ini digunakan untuk memasak bahan topping toast, dan yang kedua yaitu bake toaster, yang digunakan untuk memanggang roti tawar menjadi toast, dan yang ketiga yaitu kulkas, yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan bahan baku produksi. Selanjutnya untuk bahan baku utama yang digunakan di Yujo Chistos ini yaitu yang pertama ada roti tawar, ada keju mozzarella, ada butter, ada smoked beef, ada sosis, dan ada berbagai topping rasa. Dan untuk membeli beberapa bahan baku ini, mereka membeli di beberapa toko. Yang pertama ada toko Intisari, ada Jogja Bakery, ada Indogrosir, dan yang terakhir yaitu pasar tradisional. Mengenai tenaga kerja, di Yujo Chistos ini terdapat 7 pekerja yang dibagi menjadi 2 divisi. Yang pertama yaitu 6 pekerja di divisi operational officer dengan job desk menyiapkan, memasak, dan menyajikan produk kepada customer serta mereka pemasukan harian. Dan divisi yang kedua yaitu 1 pekerja di divisi design and advertising dengan job desk membuat konten atau desain postingan baik foto maupun video di Instagram, TikTok, maupun berbagai media promosi. Dan salah satu akun media sosial Yujo Chistos ini yaitu berada di Instagram dengan nama username @yujochistos dengan lebih dari 2.000 pengikut. Selanjutnya masuk dalam proses. Jadi setiap hari ini Yujo Chistos ini memproduksi berbagai macam toast melalui penjualan offline seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Proses produksi toast ini menyesuaikan dengan orderan yang masuk. Proses produksi yang dilakukan di Yujo Chistos ini adalah proses pemanggangan, proses pemberian topping, dan proses pengemasan. Selanjutnya mengenai proses produksi, ini merupakan bagian alir dari proses produksi di Yujo Chistos. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku dengan sistem fresh in, fresh out. Selanjutnya yaitu membuat baluran dengan mengocok telur bersama dengan gula, susu, garam, dan vanila ekstrak sampai rata. Selanjutnya yaitu memasukkan baluran ke permukaan roti, dan nantinya akan memanggang roti dengan temperatur 150 derajat Celcius di mesin bake toaster. Selanjutnya yaitu memberi topping sesuai dengan pesanan customer, dan yang terakhir yaitu ada pada proses pengemasan dengan paper bag ala Yujo Chistos itu sendiri. Selanjutnya mengenai produk di Yujo Chistos, yang pertama ada toast barbecue sausage, yang kedua ada toast barbecue beef, yang ketiga ada toast salt egg beef, yang keempat ada toast mentai beef, yang kelima ada original toast, yang keenam ada choco crunchy toast, selanjutnya ada tiramisu toast, Nutella toast, dan yang terakhir ada Oreo toast. Ini merupakan beberapa gambar variasi toast yang berada dan dijual di Yujo Chistos itu sendiri. Lalu masuk pada analisis operasional. Yang pertama adalah analisis bahan baku. Kapasitas adalah jumlah produk yang dapat dihasilkan perusahaan dalam kondisi normal.
Perencanaan kualitas jangka panjang perusahaan ini dapat memperhitungkan kapasitas saat ini dan kapasitas ke depannya. Kapasitas bahan baku di Geogestos ini telah disesuaikan dengan kondisi inventory yang ada saat ini, sehingga tidak menimbulkan over investment. Kapasitas bahan baku untuk produksi di Geogestos ini pada tanggal 12 Oktober 2021 ini adalah 8 bungkus roti tawar, 3 bungkus keju mozzarella, 1 kg butter, 500 gram smoked beef, 2 bungkus sosis, dan beberapa cup topping dengan varian rasa. Selanjutnya mengenai analisis tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Jika tenaga kerja melebihi kebutuhan, maka biaya produksi akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan tenaga kerja, akan mengakibatkan rendahnya produktivitas perusahaan. Kapasitas tenaga kerja ini di Geogestos sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi target output per harinya. Tenaga kerja ini terdiri dari 7 orang yang terbagi menjadi 6 orang di divisi operational officer dan 1 orang di divisi design and advertising. Jika terjadi peningkatan jumlah pesanan, maka owner dari Geogestos ini sendiri akan turun langsung membantu proses produksi. Selanjutnya mengenai analisis mesin. Kapasitas mesin, peralatan, dan perlengkapan menentukan apakah perusahaan dapat merespon secara efisien untuk permintaan yang lebih dan produk yang berbeda untuk bersaing dengan kompetitor kita dalam hal kecepatan dan kenyamanan. Kapasitas mesin yang digunakan di Geogestos ini juga berdasarkan kebutuhan dalam toko. Semua mesin berfungsi sesuai dengan kapasitasnya untuk memenuhi target permintaan. Dan salah satu masalah kapasitasnya ini yaitu hambatan pada mesin big toast karena proses pemanggangan ini tidak efisien dan dilakukan satu persatu. Selanjutnya mengenai analisis lokasi. Lokasi ini berpengaruh pada efek biaya produksi dan fleksibilitas. Perencanaan lokasi yang baik penting untuk toko, karena dengan penentuan lokasi yang tepat, perusahaan dapat menghasilkan produk layanan yang murah sehingga memiliki keunggulan dalam bersaing. Lokasi Geogestos ini berada di Jalan Kaliurang, KM 4,5, Pokun Kidul, Sinduadi, Mati, Sleman, Yogyakarta, yang sangat strategis sehingga memudahkan operasional toko. Lokasi dekat dengan sumber daya manusia, yaitu di tengah kota Jogja, dan dekat dengan kampus beserta sekolah. Lokasi ini juga di samping jalan raya, sehingga mudah diakses dan mendukung penjualan secara online dengan Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Pendekatan antara lokasi dengan pusat pembelanjaan bahan baku juga mempermudah kegiatan operasional. Bahan baku bisa langsung dibeli jika sudah habis, sehingga proses penjualan ini tidak terkendala. Selanjutnya mengenai analisis kualitas. Kualitas ini merupakan faktor terpenting bagi perusahaan yang bersangkutan agar perusahaan ini dapat terus berdiri dan berkembang. Cara meningkatkan kualitas ini adalah dengan mengetahui dan memahami keinginan pelanggan. Kualitas ini dikatakan berkualitas apabila produk atau hasilnya yang dihasilkan ini dirasakan pelanggan sama atau melebihi harapan pelanggan. Dalam Geogestos ini, dalam mengawasi kualitas tosnya yang akan dibuat, mulai dari bahan baku sampai produk akhir. Roti tawar yang sedikit berjamur atau kempes akan dipastikan tidak dapat digunakan. Pengecekan tanggal kadaluarsa produk dilakukan setiap 2 minggu sekali secara rutin, sehingga terlihat pelanggan puas dengan rating 4,7 dari 5 poin di GoFood. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.